Rencana Aksi Laporan Orientasi P3K Angkatan 13 tahun 2025 dengan tema meningkatkan pelayanan untuk pengguna perpustakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Risma Hermawanti, Sarjana Ilmu Perpustakaan dengan NIP 1993 0713 2024 21205, pustakawan ahli pertama di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon. Latar belakang yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 membangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, bebas dari intervensi politik dan praktek korupsi. Orientasi P3K diselenggarakan dari 10 Maret sampai dengan 14 April 2025, bisa diakses melalui s.id.bangkom-p3k. Yang ketiga, orientasi P3K memakai metode blended learning dengan pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Materi rencana aksi disampaikan melalui Zoom dan Google Meet oleh Widya Suara. Yang keempat, judul rencana aksi yaitu meningkatkan pelayanan untuk pengguna perpustakaan. Di poin yang kelima, alasan mengambil judul rencana aksi meningkatkan pelayanan untuk pengguna perpustakaan adalah untuk masyarakat khususnya Kabupaten Cirebon gemar membaca dan senang berkunjung ke perpustakaan dengan layanan, pelayanan, dan fasilitasnya. Perpustakaan daerah Kabupaten Cirebon memiliki layanan open access. Ada 28.312 judul, 37.989 eksemplar, dan 5.594 keanggotaan berdasarkan aplikasi Inlist Live. Maksud dan tujuan. Maksud dari pelaksanaan orientasi P3K adalah untuk memperkenalkan fungsi dan tugas ASN, etika dan nilai dasar ASN, serta semangat dan loyalitas sebagai ASN. Sedangkan tujuan dari orientasi P3K agar memahami tugas dan tupoksi secara profesional, memahami etika nilai berakhlak, dan memahami nilai-nilai integritas serta loyalitas terhadap negara. Waktu dan tempat. Waktu pelaksanaan rencana aksi P3K dimulai sejak 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2029. Sedangkan tempat pelaksanaannya dilaksanakan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon. Nilai dan etika Kabupaten Cirebon. Visi Cirebon beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, aman. Misi Kabupaten Cirebon bersih mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Yang kedua, Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Yang ketiga, Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri, adat, dan budaya. Yang keempat, Kabupaten Cirebon agamis, penguatan toleransi antar umat beragama,
menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Manajemen kepegawaian adalah serangkaian proses penyelenggaraan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penilaian kinerja P3K sebagaimana dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai. Hasil penilaian kinerja P3K dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi. Nilai dan etika OPD. Renstra OPD mewujudkan kondisi yang diinginkan, yaitu turut mendorong tercapainya sasaran pembangunan infrastruktur yang ditetapkan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi, dan seimbang. Di sini dapat kita lihat Renstra yang berkaitan dengan pengembangan bahan pustaka untuk memberikan layanan prima kepada pemustaka. Program dan kegiatan pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka perpustakaan. Indikator tujuan bahan pustaka yang dikelola untuk dikembangkan agar terwujudnya keberagaman koleksi perpustakaan. Target kinerja 2026 sebanyak 1.200 eksemplar. SOTK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Ada Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Subbagian Umum dan Kepegawaian, beserta kelompok jabatan fungsional. Ada bidang pengelolaan arsip beserta kelompok jabatan fungsional, bidang penyelamatan arsip beserta kelompok jabatan fungsional, dan bidang perpustakaan beserta kelompok jabatan fungsional. Tugas dan fungsi P3K: bertanggung jawab dalam pengelolaan bahan pustaka, pelayanan, dan penelusuran informasi yang terkait dengan perpustakaan. Tugas yang pertama, pengelolaan bahan pustaka, yaitu memverifikasi data bibliografi, melakukan alih data secara manual atau elektronik, menyimpan dan perawatan koleksi perpustakaan, mengeluarkan koleksi perpustakaan dari jajaran koleksi dalam rangka pelestarian, merawat koleksi perpustakaan yang bersifat pencegahan, melakukan jajaran koleksi perpustakaan atau shelving. Yang kedua, pelayanan pemustaka dengan melakukan layanan peminjaman dan pengembalian koleksi serta melakukan layanan perpustakaan keliling. Fungsi P3K di perpustakaan yaitu mengumpulkan berbagai bahan pustaka yang relevan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian, seperti koleksi referensi yang dikhususkan untuk merujuk pada suatu materi yang lebih khusus. Untuk karya referensi hanya bisa dibaca di tempat, tidak diperbolehkan dipinjam untuk dibawa pulang. Yang kedua, mengorganisir bahan pustaka agar mudah diakses oleh pengguna perpustakaan, agar lebih mudah dalam penelusuran informasi sebelum bahan pustaka di display di rak
koleksi, bahan pustaka tersebut harus melewati beberapa tahap pengelolaan koleksi, seperti penginputan data buku ke aplikasi otomasi perpustakaan yaitu INLIS, pencatatan bahan pustaka ke dalam buku induk, membubuhkan cap instansi dan cap perolehan, pencetakan label call number dan barcode pada punggung buku, penyampulan buku. Yang ketiga, fungsi pelayanan, yaitu memberikan layanan kepada pemustaka sesuai standar layanan yang telah ditetapkan. Yang keempat, fungsi peningkatan kualitas perpustakaan, berarti terus meningkatkan kualitas layanan dan koleksi untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang kelima, fungsi evaluasi, yaitu mengevaluasi atau memperbaiki kegiatan perpustakaan agar dapat sesuai dengan kebijakan yang ada. Rencana hasil kerja P3K. Unit kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon. Jabatan Pustakawan Ahli Pertama. Masa kontrak tahun 2024 sampai 2029. Tujuan kinerja, tersedianya perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan atau SNP. Rencana hasil kerja, meningkatkan pelayanan untuk pengguna perpustakaan. Rencana hasil kerja P3K ada 4. 1. Pengolahan bahan pustaka. 2. Layanan sirkulasi. 3. Tugas kedinasan. 4. Manajemen perpustakaan. Pengolahan bahan pustaka dibagi menjadi 2, yaitu pengolahan bahan pustaka dan melakukan stoknya. Indikator pencapaiannya 1000 eksemplar dan 1078 eksemplar. Waktu perolehan 2024 sampai 2029. Yang kedua ada layanan sirkulasi, ada laporan sirkulasi dan layanan sirkulasi 1000 eksemplar dalam waktu perolehan 2024 sampai 2029. Tugas kedinasan yaitu Pusling CFD sebanyak 12 kali, waktu perolehan 2024 sampai 2029. Yang keempat, manajemen perpustakaan adalah pengelolaan bahan pustaka dan pengerakan yang sesuai dengan data di INLIS sehingga memudahkan dalam penelusuran informasi. Indikator pencapaiannya 100%, waktu perolehannya 2024 sampai 2029. Penutup, kesimpulan. 1. Memberikan kesempatan kepada ASN P3K untuk pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tujuan rekrutmen. Yang kedua, masa orientasi akan memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi misi. Yang ketiga, sebagai ASN P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon perlu diberikan pendampingan agar dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan budaya kerja pemerintah Kabupaten Cirebon. Yang keempat, lebih memahami arti dari pelayanan kepada masyarakat, lebih ramah, loyal, dan profesional dalam bertugas. Bagian layanan perpustakaan adalah gerbang pertama
dalam kita bisa bertegur sapa dengan pemustaka secara langsung. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan yang terucap. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.